Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur. Bersyukur itu menurut saya adalah sebuah sikap hati yang menghitung dan menyadari berkat-berkat sendiri. Kalau iri adalah sibuk menghitung berkat-berkat orang lain. Nah, hari ini semoga kita belajar menghitung berkat kita aja ya. Kalau menghitung berkat orang lain capek. Karena nanti kita akan banding-bandingin diri kita terus sama orang lain. Tapi kalau kita sibuk melihat, waduh, aku masih dikasih hidup hari ini ya. Waduh, aku bahkan sakit pun masih dikasih tolong sama Tuhan ya. Waduh, ternyata keluarga aku walaupun melewati banyak masalah, tapi mereka tetap bisa kuat sampai hari ini. Nah, itu banyak hal yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Dan semoga hari ini kita akan mengawalinya dengan pujian Kidung Jemaat 337. Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Kidung Jemaat 337, bait pertama dan kedua, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah orang-orang yang suka tidak bersyukur, terlalu sibuk menghitung banyak hal, termasuk tentang hidup, tentang orang lain. Tapi yang harusnya kami hitung adalah tentang bagaimana Tuhan berkali-kali memaklumi kami melewati banyak hal-hal bodoh yang harusnya membuat kami jatuh, tapi Tuhan selalu tidak pernah buat kami tergeletak. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, agar kami menjadi orang-orang yang mampu melewati dengan hati yang lebih ringan. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka firman Tuhan dari 1 Tawaris 19 ayat 1-7. 1 Tawaris 19 ayat 1-7. 1 Tawaris 19 ayat 1-7. 1 Tawaris 19 ayat 1-7, dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah itu matilah Nahas raja bin Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Harun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang-orang menemui mereka sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Zoba. Mereka menyewa 32.000 kereta serta raja negeri Maaka
dengan tentaranya dan datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Bapak Saudara, saat penggalian di sebuah kota Pompei, sebuah daerah di Eropa Selatan, Italia, ditemukan mayat. Bapak Ibu tahu Pompei ya? Pompei itu adalah sebuah tempat di mana gunung Vesuvius meletus, jadi satu gunung yang meledak semacam Krakatau lah, yang dulu letukannya gede sampai sedunia kena abunya. Nah, ditemukan mayat seorang perempuan yang sudah membatu, tangannya penuh permata. Jadi rupanya ketika gunung meletus, dia bukannya melarikan diri, malah menyempatkan diri mengambil perhiasan-perhiasan. Begitulah nasib orang yang mengambil pilihan keliru saat-saat yang genting. Nah, Daud mendengar bahwa berita wafatnya Nahas, Raja Bani Amon, ia menunjukkan persahabatannya dengan mengirimkan utusan kepada Hanun, putra Nahas, untuk menyampaikan rasa berbela sungkawa. Namun para pemuka Bani Amon mempengaruhi Hanun supaya tidak mempercayai maksud Daud begitu saja. Bani Amon kemudian bertindak keliru dengan menangkap utusan Daud dan mempermalukan dengan mencukur janggut dan memotong pakaian mereka. Ini sebuah penghinaan. Karena pada zaman itu Bapak Ibu, para pria itu lebih baik mati daripada dicukur janggutnya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat Romo-Romo Ortodoks itu sebenarnya mengikuti aturan perjanjian lama. Ya, ini sebenarnya saya bisa pakai alasan Bapak Ibu kenapa Pandre tidak menyukur jenggot dan janggut. Ya, karena para pemimpin umat dan imam itu tidak boleh ada satupun helai di tubuhnya dipotong sebagai bentuk alami manusia. Nah, kembali lagi, karena orang yang dipotong, laki-laki yang dipotong jenggot dan kumisnya adalah orang yang sama dengan status budak. Udah jadi ini penghinaan buat Raja Daud. Walaupun terlambat, Hanun sadar bahwa tindakan ini sebenarnya akan nimbulin masalah. Sayangnya dia makin keliru karena dia meminta bantuan Raja Aram. Dan melihat ini, Daud memerintahkan Yoab untuk menghadapi Bani Amon. Dengan pertolongan Tuhan, Yoab dibantu Abisai mengalahkan antara Aram dan Bani Amon. Ini kekalahan orang Aram dan dia jadi jerak. Sehingga Bapak Saudara, pilihan dan tindakan keliru itu bisa terjadi bila kita mendengarkan nasihat orang yang keliru. Sehingga carilah orang yang tepat, yakni orang yang hidupnya benar dan takut akan Tuhan untuk dimintai nasihat. Tindakan keliru bisa juga terjadi saat kita didorong oleh kecurigaan yang tidak pada tempatnya. Nah, curiga itu juga nggak baik. Akibatnya bisa fatal, persahabatan bisa hancur, banyak hal baik dalam rumah tangga, usaha, pelayanan pun bisa jadi korban. Sehingga carilah hikmat Tuhan sebelum bertindak dan mintalah Tuhan untuk menjadi orang yang nggak dikit-dikit curiga. Nggak menjadikan orang lain saingan, tetapi menjadikan orang lain sebagai teman dan sahabat. Dan biarlah hari ini kita belajar jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti bacaan kita Bani Amon. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang mampu melihat segala sesuatu dengan bijak seperti Raja Daud. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang bagaimana kami seringkali nggak bijak dalam bertindak. Kami adalah orang-orang yang mudah salah, mudah jatuh, meminta nasihat dari orang yang keliru. Tetapi kami belajar, biarlah kami menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan dekat dengan orang-orang yang juga dekat sama Tuhan. Belajar mempercayai orang-orang yang dekat sama Tuhan. Mau nasihat orang sebagus apa, tapi kalau orang itu nggak dekat, nggak punya waktu buat mendengarkan firman-Mu, berdoa, nggak punya spiritualitas yang bagus, ajarkan kami tidak cepat-cepat mendengar pendapatnya. Ajarkan kami dekat justru dengan orang yang kehidupannya dan kehidupan keluarganya dekat sama Tuhan. Mampukan Tuhan agar hari ini kami boleh berjuang dan selalu bijak dan dikelilingi orang-orang yang dekat sama-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami serahkan, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.